Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safanti dari kelas PAIG. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man i'tada amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan kisah perperangan yang ada pada zaman Rasulullah, yaitu kisah yang ada di dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nubuwah pada halaman 94 sampai dengan 123. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu sabi'ah min hijrah. Fi hazihi sanati waqa'at ghazwatu Khaybar. Wa Khaybaru ismu jami'ul jumlah min husuni wal qura bainaha wa bainal madinah nahu mi'atin wa ishrina milan syamalal madinah. Wa qad wa'adallahu subhanahu nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil hududi fataha Khaybar. Qala ba'dul ulama wa huwal musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala wa asabahum fathan qariban fakharajallahu ilaihim wa nasarahullahu alaihim wa kana sahibar rayati yaumaha wa Ali bin Abi Thalib izfaza biqaulihi la'utiyunna royatan godan rojulan yaftahallahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasulah faktahama radiyallahu an babal hisni wajtazaba ahada abwabihi fa'alqahu bil ard wa ammal husunul lati fatahalallahu alaihi bi Khaybar fahiyya hisnu na'im wal kumus wa hisnu Sa'b bin Mu'az wa ghairu zalik wa qad istushhida fi hazihi ghazwati khamsah asyara sahabiyah wa fi hazihi ghazwati Sofiyah bintu Huyai. Thumma kana min sya'niha an tazawwajaha wa fi hazihi ghazwati kanat qissata zira wa hiya anna Zainab bintal Haris min Yahudi da'an Nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam wa sana'as lahu syatan mashwiyah wa dasat lahu fiha summa wa aktsarat fi zira'i lamma akhbarat annahu yuhibbu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadza zira' la yukhbiruni annahu masmum summa da'aha fa'tarafat. As-sanatu sabi'atu minal hijrah, tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ini terjadi perang Khaybar. Khaybar adalah nama yang menghimpun sejumlah benteng dan pedesaan yang berjarak kurang lebih 120 mil dari utara Madinah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Hudaybiyah bahwa akan tertakluknya Khaybar. Menurut sebagian ulama, pernyataan ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang ada di dalam Quran surah Al-Fat ayat 18 yang berbunyi, dan Ia memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
Rasulullah SAW berangkat ke arah pasukan musuh, dan Allah pun menolong beliau bersama dengan pasukannya untuk mengalahkan musuh-musuh tersebut. Pada saat itu bendera perang atau panji dipegang oleh Ali bin Abi Thalib karena dialah yang mendapatkan keberuntungan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berarti, saya akan berikan bendera perang ini besok kepada seorang laki-laki yang di tangannya lah Allah akan membuka kemenangan. Dia dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka Ali radhiyallahu anhu pun berhasil membuka pintu gerbang benteng pertahanan musuh. Ali menarik dan menjebol salah satu gerbangnya dan melemparkannya ke atas tanah. Adapun benteng-benteng yang Allah Ta'ala bukakan kemenangan lewat tangan Ali radhiyallahu an di Khaybar pada saat itu adalah benteng Naim, benteng Qomus, benteng Sa'ab bin Mu'az, dan lain-lainnya. Dalam pertempuran ini telah gugur 15 syuhada dari kalangan sahabat. Dalam peperangan ini juga berhasil ditawan Sofia binti Huyai, yang kemudian pada kisah selanjutnya ia pun diperistri oleh Nabi Muhammad SAW. Pada peperangan ini juga terjadi kisah Ziro atau kaki depan kambing. Kisah ini adalah dari seorang perempuan bernama Zainab binti Haris, seorang dari kalangan Yahudi yang mengundang Nabi untuk ia jamu dengan kambing bakar, tetapi disisipkan racun dalam kambing itu, terlebih pada bagian kaki depan kambing, karena ia mengetahui bahwa Rasulullah sangat menyukai bagian kambing pada kaki depan tersebut. Lalu Rasulullah pun bersabda, yang artinya, sungguh kaki kambing ini telah mengabarkan padaku bahwa ia telah dibumbui racun. Dan kemudian wanita itu pun dipanggil dan diinterogasi. Dan kemudian ia pun mengakui perbuatannya bahwa benar dia telah menaruh atau mensisipkan racun ke dalam daging kambing tersebut. Wa fi hazihil ghazwati lamma qafalallahu min Khaybar sara lailah hatta iza adrakahul ursun fafatathum salata subh walam yastaikizu wala ahadun min ashabihi hatta darabathum asyam. Wa fi hadhihi sanati qadima muhajaratul habasyah wa kana qudumuhum yauma fathi Khaybar wa kana ada ra'sihim Ja'far bin Abi Thalib walamma qadima qala lahu ma adri bi ayyihima usira aktsar bifathah khibar am bi kudumi Ja'far wa qadima bi kudumi Ja'far Abu Musa al-Ash'ari waruf qatuhu min al-Ash'ariyin. Wa fi hadhihi sanati aslama Abu Hurairah wa kana zalika bi Khaybar. Wa fi hadhihi sanati kanat ghazwatu Wadil Qura wa hiya ismu al-qaryah min qura al-yahudi bainal Madinah wa Khaybar wa hiya al-ana tusamma bil ula. Marra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi tariq
tariqi audatihi min Khaybar ilal Madinah fada'a ahlaha ilal Islam. Anwatan wa ghanamatullahi amwala famtana'u min zalika wa qatalu fafatahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahliha. Wa fi hadhihi sanati arsala Umar bin Khattab radhiyallahu an ila Turbah ala arba'i layalin min Makkah fi Sya'ban. Fi salasina rajulan falam yalqaida wa fiha waqa'at sariyatu Abi Bakri radhiyallahu an ila Bani Kilab wa yuqalu fazaratu binahiyati thumma waqa'at sariyatu Bashir ibn Sa'd ila Bani Murrah bifadak fi Sya'ban wa ma'ahu salasuna rajulan fakutilu wartasa Basir summa sariyatu Ghalib ibn Abdillah Laisi ila Mifa'ah binahiyati Najd min Madinah ala samaniyati buradin fi mi'ati wa salasina rajulan fi Ramadan. Summa sariyatu Bashir ibn Sa'din ila Yaman wa Jabbar ardin li Ghatafana fi Syawal wa ma'ahu salasumi'ati rajulan li jam'in tajamma'u bil janabi lil igharati 'alal Madinah. Falamma balaghahu masiru Bashir harabu faghanima minhum ghanami wa asara rajulaini fa aslama. Wa fi hadhihi sanati kanat umratal qada wa hiyal umratu saniyatu lah wa kana qad kharaja fi syahri Zil Qa'dah wa tusamma hadhil umratu bi umratil qisas linuzuli qawli ta'ala wal hurumatu qisas al-ayah wa tusamma aidan bi umratil qadiyah min al-muqadatil lati qadahum 'alaiha 'ala an yarji'a anhum amahum haza summa ya'ti fil amil qabil wa hazihi al-umratu hiya mazkurah fi qouli ta'ala laqad sadaqallahu rasulullah ruya bil haqqalat tadkhulannal masjidal haram insyaallah aminin muhallifin ru'usakum wa muqsirin la takhafun al-ayat. Dalam perperangan ini, sekembalinya Rasulullah SAW bersama dengan pasukannya dari Khaybar, beliau bersama pasukan mengadakan perjalanan pada malam hari. Sampai ketika mereka dilanda ngantuk, Rasulullah pun menyuruh untuk beristirahat di akhir malam.
sehingga mereka semua melewati waktu subuh. Rasulullah tidak terjaga, begitupun dengan salah satu dari sahabat-sahabatnya, sehinggalah mereka disengat oleh sinar matahari. Pada tahun ini pula, orang-orang yang hijrah ke Habasyah berdatangan. Kedatangan mereka bersama dengan penaklukan Khaybar atau kemenangan Khaybar, dan pimpinan mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far datang, Rasulullah pun berkata, "Aku tidak tahu mana yang lebih membuat aku berbahagia, apakah dengan ditaklukkannya Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far." Bersamaan dengan kedatangan Ja'far, datang pula Abu Musa al-Asy'ari bersama dengan rombongannya dari kabilah Asy'ari. Tahun ini pula Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam. Hal itu terjadi di Khaybar. Pada tahun ini juga terjadinya perang Wadil Qura, nama sebuah desa dari sekian banyak pedesaan Yahudi antara Madinah dan Khaybar, yang sekarang dikenal dengan Al-Ula. Rasulullah pun melewati desa tersebut dalam perjalanan dari Khaybar ke Madinah. Beliau pun mengajak penduduk desa tersebut untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak mau, bahkan mereka melawan dan menyerang. Akhirnya Rasulullah pun menaklukkan desa tersebut, melakukan perang dan menaklukkan desa tersebut dengan kekerasan. Dan Rasulullah pun dan Allah pun memberikan kepada Rasulullah kemenangan. Nah, dari situ Rasulullah mendapat rampasan perang berupa harta benda dari penduduk desa tersebut. Tahun ini pula Umar bin Khattab radhiyallahu an dikirim ke Turbah yang berjarak sekitar 4 malam perjalanan dari Mekah. Pada saat itu pada bulan Sya'ban bersama dengan 30 orang laki-laki. Tetapi walaupun hanya 30 orang laki-laki, mereka tidak menemui kesulitan apapun. Tahun ini juga terjadi pengiriman Abu Bakar radhiyallahu an ke Bani Kilab. Ada juga yang mengatakan Bani Fazarah, yang terletak di daerah Dariyah pada bulan Sya'ban. Dari pengiriman itu, Abu Bakar menawan banyak orang dari Bani Kilab dan membunuh yang lain. Kemudian terjadi pula pengiriman pasukan Bashir bin Sa'ad ke Bani Murrah di Fadak pada bulan Sya'ban dengan 30 personil dengan 30 kekuatan yang hampir seluruhnya terbunuh. Sementara Bashir sendiri pulang dalam keadaan luka parah. Pada tahun ini juga terjadi Umrah Qadha, yaitu merupakan umrah kedua Rasulullah SAW. Rasulullah pergi pada bulan Zulqa'dah, dan umrah ini juga disebut dengan umrah Qisas. Umrah Qisas ini karena turunnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kehormatan itu adalah Qisas. Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Umrah ini juga disebut dengan umrah Qadiyah karena adanya perjanjian Rasulullah kepada orang-orang kafir untuk tidak memasuki kota Mekah pada tahun ini dan akan memasukinya pada tahun berikutnya. Dan umrah ini adalah yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguh Allah telah membuktikan kepada Rasulullah tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman insya Allah, dengan menggundulkan kepala dan mencukur rambut tanpa rasa takut. Quran surah Al-Fat ayat 27. Pada tahun ini juga kemudian terjadi pengiriman pasukan oleh Al-Akhram yang
dikenal juga sebagai Ibnu Abi al-Ajwa as-Sulaim, ke Bani Sulaim pada bulan Zulhijjah dengan kekuatan 50 orang laki-laki. Namun mereka pun dikepung oleh musuh dan dibunuh sampai orang terakhir. Ibnu Abi al-Ajwa juga ikut terbunuh pada perperangan ini. Pada tahun ini juga Rasulullah membuat mimbar dan berkhutbah di atasnya. Pada sebelum-sebelumnya Rasulullah berkhutbah, pada saat beliau berkhutbah itu beliau bersandar pada sebuah batang pohon kurma, yang mana ketika beliau meninggalkan batang pohon kurma tersebut, batang pohon kurma itu pun merintih dan menangis seperti seorang wanita. Pada tahun ini juga Rasulullah membuat mimbar dan berkhutbah di atasnya. Sebelum-sebelumnya Rasulullah saat sedang berkhutbah, beliau bersandar pada sebatang pohon kurma, yang mana ketika beliau meninggalkan batang pohon kurma tersebut, batang pohon kurma tersebut pun merintih dan menangis seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya. Maka Rasulullah pun memeluk pohon kurma tersebut dan menenangkannya. Kisah ini pun terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. As-sanatu saminatu min hijrah, tahun ke-8 Hijriah. Fi hadhihi sanati qadima wafdu Abdil Qais wa hum alladzina qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala wa qala lil asyajji wa huwa ra'isuhum inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasulah al-hilmu wal ana wa min manakibihi annahu lamma artaddat al-arabu lam yakun yasjudu lillahi ta'ala fi bastil ardi illa fi wa fi hadhihi sanati aslama Amr bin al-As wa Khalid bin Walidi wa Utsman bin Talha wa fi hadhihi sanati matat akbaru banatin nabiyillahi wa hiya Zainab zaujah Abi al-As bin Rabi' wa qad jala 'alaiha saubahu ba'da ghusliha wa qabla takfihina liyanalaha barakata asarih wa fi hadhihi sanati waqa'a ghala'un fil madinah wa qalu ya Rasulullah si'run lana faqal innallahu wal musa'ir al-qabitul basitur razik wa fi hadhihi sanati kanat sariyatu ghalibin ila banil mulawwahi bil kadid fi safarin sanata samani faghanimu wa fi hadhihi sariyah ghalibi aidan ila masabi ashabi bashiri bifadak. Tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ini datanglah Utsman dari Bani Abdul Qais, yaitu kaum yang disambut oleh Rasulullah dengan sabda, "Selamat datang kepada kaum yang tidak hina dan tidak menyesal." Rasulullah
juga memuji pemimpin mereka Al-Ashaj dengan sabda, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu sifat kesabaran dan kelembutan. Salah satu keutamaan dari Bani Abdul Qais adalah bahwa ketika bangsa Arab banyak yang murtad, mereka tidak pernah meninggalkan sujud kepada Allah. Tidak ada yang bersujud kepada Allah kecuali di dalam 3 masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Abdul Qais. Pada tahun ini, putri Nabi yang paling besar yaitu Zainab wafat. Zainab adalah istri dari Abu al-Ash bin al-Arabi. Rasulullah pun meletakkan salah satu pakaiannya pada Zainab setelah dimandikan dan sebelum dikafankan, agar Zainab mendapatkan berkah dari beliau. Pada tahun ini juga terjadi kenaikan harga di Madinah, sehingga mereka berkata, "Ya Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Maka Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan meluaskan, serta memberikan rezeki." Kemudian pada tahun ini juga terjadi pengiriman pasukan oleh Walid ke Bani Mulawah di Kadid pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah, dan mereka pun memperoleh harta rampasan. Pada tahun ini juga terjadi pengiriman pasukan oleh Walid ke tempat pembantaian para sahabat Basir di Fadak. Pasukan yang dipimpin oleh Walid dengan kekuatan 200 orang membunuh beberapa musuh dan memperoleh harta rampasan perang. Kemudian pada hal itu terjadi pada bulan Safar. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Syuja bin Wahab al-Asadi dengan kekuatan 24 orang menyerang Bani Amir di daerah Syait yang terletak di antara Mekah dan berjarak sekitar 5 hari perjalanan dari Madinah dan Basrah. Mereka pun memperoleh harta rampasan perang. Pada bulan Rabiul Awal, pasukan yang dipimpin oleh Ka'ab bin Umair al-Ghifari dengan kekuatan 15 orang yang terletak di belakang Zatul al-Qura menyerang daerah yang bernama Zatul Aflah. Orang kafir membunuh mereka semua kecuali yang tersisa 1 orang. Pada tahun ini juga terjadinya perang Muta'ah yang tidak dihadiri oleh Rasulullah sendiri. Perang ini terjadi karena Rasulullah mengutus Haris bin Amir al-Azdi untuk menyampaikan suratnya kepada seorang perperangan ini disebabkan oleh Rasulullah SAW yang mengirim Haris bin Umar al-Azadi, salah satu keluarga dari Bani Lahab, dengan membawa surat beliau kepada Raja Romawi di Syam. Ada juga yang mengatakan surat tersebut untuk Raja Busroh, tetapi kemudian dihadang oleh Syurabil bin Amr al-Wasani dan diikat dengan tali lalu diajukan dan ditebas lehernya. Di sisi lain tidak ada utusan Rasulullah selain dia yang dibunuh. Maka ketika kabar tersebut sampai kepada Rasulullah, hal itu pun terasa berat bagi Rasulullah. Maka Rasulullah pun segera mengirimkan pasukan itu yang menjadikan Zaid bin Haris sebagai pimpinan. Beliau pun bersabda,
pimpinan pun diambil alih oleh Ja'far. Bila Ja'far gugur, maka pimpinan selanjutnya berada di tangan Abdullah bin Rawahah. Kemudian Zaid pun segera berperang dengan membawa bendera perang atau panji, sehingga ia pun gugur. Kemudian bendera perang tersebut diambil alih oleh Ja'far. Ja'far pun berperang dengan hebat hingga tangan sebelah kanannya terputus. Kemudian beliau mengambil bendera itu dengan tangan kiri, tetapi tangan kirinya pun kemudian ditebas. Kemudian ia mengambil bendera tersebut dengan kedua sisi lengannya, maka Allah pun menggantikan kedua tangan Ja'far dengan dua sayap yang dipakai untuk terbang di surga. Dan Ja'far pun terus berperang hingga gugur. Kemudian bendera perang tersebut diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dia pun berperang dengan gigih hingga pada akhirnya ia pun gugur. Setelah gugurnya pemimpin ketiga, pasukan pun sepakat untuk menjadikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Maka Khalid pun bergegas mengambil bendera panji tersebut dan berperang membela kaum muslimin. Di Madinah sendiri Rasulullah pun telah mengabarkan kematian Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada banyak orang sebelum berita tersebut datang pada mereka. Rasulullah pun bersabda, Zaid mengambil dan membawa bendera perang, lalu dia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu dia pun gugur. Kemudian diambil oleh Ibnu Rawahah, dia pun gugur. Beliau bersabda demikian seraya menitikkan air mata. Kemudian beliau bersabda lagi, lalu bendera perang diambil alih oleh pedang Allah, yakni Khalid bin Walid, hingga di atas tangannya lah Allah membukakan kemenangan. Dan ketika pasukan itu kembali ke Madinah, penduduk Madinah pun sontak berteriak, wahai orang-orang yang kabur, engkau semua berlari mundur dalam perang di jalan Allah. Tetapi Nabi SAW kemudian menyambut mereka dan bersabda tentang diri mereka, bahwa yang artinya mereka bukanlah orang-orang yang lari dari medan perang, tetapi mereka orang-orang yang menggempur musuh, insya Allah. Wa fi hadhihi sanati waqa'at ghazwatu Hunain wa sababuha annahu Allahu lamma faragha min qathi Makkah akhbara anna hawazina aqbalat al-hariya fa'azama 'alal masir ilaihim bijayshil fathi wa man andamma ilaihi mimma aslam. Walamma tasafau lil kitali zahirun lahu baina dir'ain warakabu balaghatin bayda'atu sama daldal fasadda alaihimul kuffar syiddatan wahidatan fankashafat khailu bani Sulaim wa tabi'ahum ahlu Makkah wan nasu walam yasbut ma'ahu hina zalik illa asyaratun wa qila samaniya wa qad anhazamal muslimun fi awalil amri wa qala ta'ala wa yawma hunain iza jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an al-ayati wa nadal Abbasu radhiyallahu an bin nasi fa aqbalu wa tanawala qabdatan min at-turab wa huwa ala zahri baghat
baghlatihi fastaqbala biha wujuhal kufar falam yabqa aynun illa dakhala fiha min zalik wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha harama. Al-ayah. At-Turab. Fa'anzalallahu ta'ala thumma nasarahumullah wastushhida min al-muslimina arba'atun wa qutila min al-musyrikin aktsaru min sab'in rajulan wa afdaman al-muslimuna fil qatli ila zirriyati fanahahum an zalik wa nada munadi qatala falahu salbu summa faral a'da'u ila wadi utas faba'asa ilaiha lahu abidan aba amirin al-ash'ari litolabi Duraidi bni as-simati wa ashabi wa waqa'at hunaka ghazwatu utas fahazamahum wa qatalahum wa intasara fihal muslimun wa qutila Abu Amir. Pada tahun ini terjadi juga perang Hunain. Penyebabnya adalah ketika Rasulullah kembali dari Fatu Mekah, beliau mendapat kabar bahwa orang Hawazin bersiap memerangi beliau. Maka beliau pun hendak bergerak menghadapi mereka dengan pasukan Fatu Mekah beserta dengan orang-orang yang baru masuk Islam dan yang tergabung ke dalamnya. Pada saat itu, dua pasukan sudah berhadap-hadapan. Maka tampaklah Rasulullah yang memakai baju perang lengkap atas dan bawah dan menunggangi bilkhal atau hewan belasteran antara kuda dan keledai yang berwarna putih yang bernama Duldul. Kemudian orang-orang kafir menyerang kaum muslim dengan kompak. Maka terbuka dan terkoyaklah baju atau busana yang dipakai terkoyaklah barisan kuda Bani Sulaim yang diikuti oleh penduduk Mekah serta banyak orang. Waktu itu yang bertahan bersama Rasulullah hanyalah 10 orang, atau ada juga yang mengatakan bahwa 8 orang saja muslimin yang bertahan bersama Rasulullah. Pada awal kali memang terpukul, Allah Ta'ala pun berfirman, dan ingatlah perperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congak karena menjadi senang karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak pula memberikan manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran Surah At-Taubah ayat 25. Abbas radhiyallahu an kemudian memanggil orang-orang, maka mereka pun berdatangan. Rasulullah pun mengambil segenggam debu, seraya beliau bersabda di atas punggung tunggakan beliau. Lalu beliau menghadapkan segenggam debu itu ke orang-orang kafir. Maka mata semua orang kafir itu pun kemasukan debu. Lalu Allah pun menurunkan ayatnya.
Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Sebab peristiwa itu dari pihak muslimin, karena peristiwa tersebut yang gugur dari kaum muslimin ada 4 orang yang meninggal syahid pada peperangan tersebut. Dan dari pihak orang kafir terbunuh lebih dari 70 orang. Muslimin pada kesempatan itu sempat keterlaluan atau melebihi batas dalam membunuh, sampai-sampai mereka pun membunuh anak-anak. Maka Nabi pun melarang mereka melakukan hal tersebut. Dan Rasulullah dan juru bicara Rasulullah pun mengumandangkan, barang siapa yang membunuh lawan, maka baginya harta rampasan dari lawan tersebut. Selanjutnya musuh pun lari tunggang langgang ke lembah Autas. Maka Rasulullah pun mengirim Ubaid Abu Amir al-Asy'ari memimpin pasukan untuk mengejar musuh yang lari tadi dan mencari Duraid bin Simah dan kawannya. Di sana pecahlah perang Autas dan kaum muslimin mampu membuat musuh kocar-kacir, membunuh mereka dan mendapatkan kemenangan. Abu Amir sendiri telah berhasil membunuh Duraid dan membunuh musuhnya banyak sekali. Kemudian Nabi pun mengirim pasukan pimpinan Tufan bin Amru Adasi pada bulan Syawal ke Zilkafin, yaitu berhala dari kayu milik Amru bin Hammah. Maka Tufail merobohkannya dan bersama dengannya ada 4 orang yang telah masuk Islam dari rakyatnya. Amir datang menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengirim pasukan pimpinan Kemudian perang Taif pada bulan Syawal. Dalam perjalanan Rasulullah melewati kuburan Abu Righal. Dia adalah seorang moyang kaum Thaqif. Menurut sebagian pendapat, beliau mengeluarkan dari sana sebongkah emas. Rasulullah kemudian mengepung Taif dalam kurun waktu 18 hari, atau ada juga yang mengatakan bahwa 15 hari. Rasulullah pun memasang manjanik atau meriam batu, yang mana itulah meriam batu pertama yang dilontarkan dalam sejarah Islam. Senjata itu hasil bawaan dari Tufail Adausi. Dari perang Taif itu turunlah 23 orang budak sembari bergelantungan pada tali untuk menyerahkan diri kepada Nabi. Di antara mereka adalah Abu Bakar. Dari pihak muslim, pasukan muslim gugur 12 syahid. Nabi pun terjun sendiri langsung ke dalam perang ini, namun beliau belum diberi izin untuk menaklukkan perang Taif ini. Kemudian Rasulullah kembali ke Jiranah dan bermukim di sana kurang lebih selama 15 malam sambil membagi pampasan perang di sana. As-sanatu tasi'ah min hijrah wa tusamma sanatal wufudi likathrati man wafada fiha min al-wufudi alaihi ta'ala inna masala Isa inda Allahi kamasali Adama khalaqahu min turabin al-ayah wa nazala alaihim aidon ayatul mubalah wa hiya qawluh ta'ala faman hajaka fihi min
ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'ala nada' abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fataj'al laghnatallahi 'alal kadhibin al-ayah wa mimman qadima min al-wufudi wafdu bani tamim wa fihim nazalal Qur'an innal ladzina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktsaruhum la ya'qilun al-ayah wa mimman qadima min al-wufudi wa qad bani Hanifah wa ma'ahum Musailimah abnu Habib al-Hanafi walam walamma antahau ilal yamamatir tadda qala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ansaru an Rasulillahi aduwallahi wa tanabba'a wa takazzaba lahum wa mimma qadima min al-wufudi wafdun tayyi wa fihim zaidul khair. Tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ini disebut juga tahun utusan karena banyak sekali utusan-utusan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada orang-orang Najran yang datang berdebat tentang kenabian Isa. Dan karena hal itu maka turunlah firman Allah, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam yang diciptakan dari tanah, dan diturunkan juga pada mereka ayat mubahalah, yaitu firman Allah yang berarti barang siapa yang membantah pendapatmu setelah apa yang datang padamu dari ilmu, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu dan istri-istri kami dan istri-istri kamu dan diri-diri kami dan diri-diri kamu. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan menjadikan laknat Allah atas orang yang berdusta. Quran Surah Ali Imran ayat 61. Di antara utusan yang datang adalah Bani Tamim, dan Al-Quran diturunkan tentang mereka, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyeru kamu di belakang kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak dapat berpikir. Quran Surah Al-Hujurat ayat 4. Kemudian di antara utusan yang datang adalah Bani Hanifah, termasuk Musailimah bin Habib al-Hanafi, dan dia tidak mengatakan apa yang telah dikatakan. Kemudian mereka pun berpaling dari Rasulullah. Ketika mereka sampai di Yamamah, Musailimah murtad dan berbohong pada mereka. Ada juga pasukan yang datang dari suku Tai, termasuk Zaid al-Khail. Anta Zaidul Khair wa huwa sayyiduhum fa aslamu wa hasuna islamuhum wa qala lahu ma zakara li rajulun min al-arabi bi fadli thumma ja'ani illa ra'aituhu duna ma yuqalu fihi illa Zaidun al-Khair fa innahu lam yablugh kullama kana fi wa mimman qadima min al
al-wufudi wafdu Bani Zubaidi wa ala ra'sihim Amru bin Ma'di Yakribah fa aslamu wa raja'u ila biladihim walakinna Amran hazar tadda ba'da wafatin Nabi wa mimman qadima alaihi fi hazihi sanati wafdul Yaman wa fihim qala atakum ahlul Yamani hum al-yanu quluban wa araqu afidah al-imanu Yamanu wal hikmatu Yamaniya wa wafada alaihi wafdu Kindata wa wafdu Sakif wa ghairuhum wa fi hadhihi sanati waqa'at ghazwatu Tabuk wa hiyal fardatu li'annaha lam yakun fi 'amiha ghairuha wa lam yughza ba'daha hatta tuwfi wa sammaha Allah ta'ala sa'a al-usrati liwuqu'iha fi syiddatil jadbi wal harri wa qillatiz zadi waz zahri lamma faragha min ijadil arabi amarun nas wa kana min khabar ha'anna nabi bitahayyuri li ghazwi Rumi wa hathal mayasir ala i'anatil ma'asir fa'anfaqa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fiha alfa dinar wa hamala ala tis'amita abin wa khamsina ba'iran wa khamsina farasan lizalika kilah muhajjizu jaisil usra Allahumma radi an Utsman fa inni anhu radi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma darra Utsman ma fa'al ba'dal yawm summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadda bihil jaddu fadaraba mu'askarahu ala saniyatil wada' wa au'aba ma'ahul muslimun fakana adadahum 70,000 wa qila 30,000 wa takhallafa Abdullah ibn Ubayy wa man amahu jubna wa nifaqa wa dakhlan wa fihim nazalat suratul Bara'ah wa sammaha nu Abbas al-Fadihata qala nazalat taqulu wa minhum hatta zannu annahum lam yabqa ahadun minhum illa zukira fiha wa takhallafa akharu nala'an nifaqi waribatin bal ikhlada ila zilla wa kasala wa hum allazina taballahu alaihi wa takhallafa akharu mimma azarallahu ta'ala fi qawlihi laisa ala du'afai wala 'alal maradil ayah wa fihim qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bitabuk inna bil madinah aqwaman ma qata'na wadiyan wala syu'ban illa wa hum
ma'ana fihi hasanahum al-uzra wa kana khurujuhullahi min al-madinah yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja fihi wa zalika li khamsi khaluna min Rajab wastukhlifu ala khasihi wa man taraka Ali ibn Abi Thalib fa'ayyarahul munafiquna bit takhallufi fa'adrakan nabiyyu lahu fa'akhrabahu wa qala atukhallafuni fin nisa wasyan qala ala tarda an takuna minna bimanzilati Haruna min Musa illa anna la baniya ba'di. Dia adalah guru mereka, jadi mereka masuk Islam dan perubahan mereka baik. Rasulullah bersabda, engkau adalah Zaid al-Khair. Tidak ada satupun dari bangsa Arab yang disebutkan padaku dengan keutamaan tentangnya kecuali Zaid al-Khair, karena tidak ada yang mencapai semua yang dimilikinya. Ada pula pasukan yang datang adalah pasukan Bani Zubair yang dipimpin oleh Amir bin Ma'di Kabri. Mereka masuk Islam dan kembali ke negara mereka. Namun Amir murtad setelah Nabi wafat. Dan di antaranya yang datang pada tahun ini adalah pasukan dari Yaman, dan dia berkata pada mereka, orang-orang Yaman telah datang kepadamu, mereka berhati lembut dan penyayang. Iman adalah milik Yaman dan kebijaksanaan milik Yaman. Pasukan dari Kinda dan Thaqif dan lainnya pada Nabi. Pada tahun ini terjadi perang Tabuk. Hal ini menjadi unik karena setelah ini tidak ada perang lagi dan Nabi tidak ikut berperang lagi sampai beliau wafat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai hari kiamat karena terjadi kemarau berpanjangan dan panas menyengat. Minimnya bekal dan persediaan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyelesaikan jihadnya melawan orang-orang Arab. Beliau memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan inovasi Romawi dan mendesak orang-orang kaya untuk membantu orang-orang yang miskin. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an mengeluarkan biaya sebesar 100.000 dinar untuk membeli tanah itu. Ia juga menyediakan 950 unta dan 50 kuda. Itulah sebabnya ia dijuluki dengan yang dilengkapi dengan tentara kesulitan. Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, ridhoilah Utsman, karena aku pun ridho kepadanya." Ia juga berkata, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan merugikannya. Maka Rasulullah pun bersungguh-sungguh dalam hal itu. Maka beliau mendirikan kemahnya di Saniyat al-Wada. Lalu kaum muslimin pun berkumpul bersamanya. Jumlah mereka pada saat itu ada 70.000 dan ada juga yang mengatakan bahwa 30.000 orang. Abdullah bin Ubay dan orang-orang bersamanya tetap tinggal karena sifat pengecut, munafik dan pengkhianatan. Surat Baroah diturunkan tentang mereka.
mengenai orang-orang yang memilih untuk tinggal tadi. Hingga mereka berpikir dan Ibnu Abbas menyebutkan, dia berkata dan Ibnu Abbas menyebutkan Al-Fadiyah, dia berkata, mereka tidak berkata bahwa mereka masuk Islam, tetapi mereka berkata dengan bahasa yang kosakata yang sering digunakan pada zaman dahulu, hingga mereka pun berpikir bahwa yang tidak disebutkan sebelumnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tetap tertinggal, bukan karena kemunafikan dan kecurigaan, melainkan karena pengabdian pada bayang-bayang, dan mereka lebih suka terhadap santai atau malas-malasan. Mereka kemudian bertobat dan diterima oleh Allah. Selain itu ada juga orang-orang yang tidak ikut serta karena alasan yang dapat diterima, seperti lemah, sakit, dan Allah pun memaafkan mereka. Quran Surah Al-Akhbar ayat 17. Dan tentang mereka Nabi pun bersabda saat beliau di Tabuk, ada satu kaum di Madinah yang apabila kami melewati suatu lembah atau jurang, mereka ikut bersama kami di dalamnya, dan mereka terhalang oleh suatu alasan, dan keberangkatan Nabi dari Madinah adalah dan beliau gemar berangkat pada hari Kamis. As-sanatul ashiratu min hijrah, wa fi hadhihi sanati aslama Sayyid Buzilah min al-Yamani Jarir bin Abdillahil Bajali, wa fi sahihain li'annahu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu munzu aslam wala ra'ani illa dohika, wa kana Umaru yusammi Yusufa hazihil ummah lifarti jamali wa ma'ata akhuri islamiyah, faqad akhaza fi nasril Islam bihazzi wa fi hadhihi sanati ba'asallahu Jarir rabna Abdillah ila takhrib zil khalsah, wa huwa ismu sonmin li khosma kanu yahubbuna ilaihi wa yatufuna bihi wa yanharun indahu yushabbahu nahu bil Ka'bah, walizalika faqad kanu yusammuna al-Ka'batal yamaniyah fantalaqa wa haraqaha binnar, wa fi hadhihi sanati ba'asallahu Jarir aidan ilal yamani falakiya biha zakala'in wa zan amriu min mulukil yamani yada'uhum ilal Islam. Tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ini, pimpinan Bajilah dari Yaman, yaitu Jarir bin Abdillah al-Bajali, masuk Islam. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, dia berkata, Rasulullah SAW tidak menghalangiku untuk menemuinya sejak aku masuk Islam. Tidak pula beliau melihatku kecuali beliau tersenyum. Umar menamainya dengan Yusufnya umat ini karena dia sangat tampan. Meskipun dia terbilang akhir dalam masuk Islam, namun dia mempunyai peran yang sangat besar dalam kemenangan Islam.
juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Jarir bin Abdillah untuk merobohkan Zulkhosah, nama berhala milik kabilah Khosam. Mereka melakukan ritual haji terhadap berhala tersebut, melakukan tawaf dan menyembelih hewan di sampingnya. Mereka menyamakannya dengan Ka'bah, karena itu mereka menamakannya dengan Ka'bah Yamaniyah. Maka Jarir berangkat dan membakarkannya dengan api. Pada tahun ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Jarir untuk yang kedua kalinya ke Yaman. Di sana dia bertemu dengan Zulqala dan Zu'amr yang termasuk raja-raja Yaman. Mereka pun diajak masuk Islam. Pada tahun ini juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utusan dari Bani Haris bin Ka'ab bersama penduduk Najran. Mereka dibawa Khalid bin Walid. Pada tahun ini juga turun firman Allah yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 106. Pada tahun ini juga Farah bin Amr al-Juzami mengirimkan orang kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan keislamannya seraya memberikan hadiah berupa kuda dan bikhal. Sebelumnya Farwah adalah gubernur bagi pihak Romawi untuk mengurusi bangsa Arab yang dikuasainya, dan kediaman Farwah berada di Ma'an. Ketika berita keislaman Farwah ini sampai ke pihak Romawi, ia pun lalu ditahan dan dipenggal lehernya. Ketika mereka mengajukan Farwah untuk dibunuh, dia pun mengucapkan sebuah syair yang artinya, sampaikan pada para pembesar muslimin bahwa sungguh aku pasrahkan tulang belulang dan seluruh tubuhku pada Tuhanku. Pada tahun ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman setelah Khalid bin Walid. Kemudian Ali radhiyallahu an kembali pada bulan Zulhijjah sambil berirham. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berada di Mekah dalam rangka menunaikan haji wada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, dengan apakah engkau berirham? Maka Ali pun menjawab, saya berirham dengan irham yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ini pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az bin Jabal dan Abu Musa ke Yaman juga. Pada tahun ini juga muncul Aswad al-Ansi. Dia sebelumnya adalah dukun ramal, lalu mengaku sebagai nabi dan menguasai Yaman. Menguasai Yaman. Wafi hazi sanati qatala Khalid bin Walid Musaylimah al-Kazzab bi amrin min Abi Bakri as-Siddiq wa qad laqiyal muslimuna fi hazihil mau'iqati min asyiddati wat ta'abi ma la yusaf summa anzalallahu nasrahu alaihim wa amadahum bi'aunihi fataqata wahsyun Musaylimah al-Kazzab fakana wahsyu yaqul qataltu khairan nasi fil jahiliyah wa syarran nasi fil Islam wa fazal muslimuna bin nasril mubin wa
wa kataballahu lahum al-majda wal fakhra wal izzata wat tamkin walhamdulillahi rabbil alamin. wa qad waqa'al fara'u min talifihi fi syahri rabi'il awali min am wallahul musta'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala habibihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-sayyidu Muhammad bin alaihi al-malikiyul hasani. Tahun ke-11 Hijriah. Pada tahun ini datanglah utusan Nakho. Mereka adalah kabilah dari Yaman dan merupakan utusan terakhir. Mereka berjumlah 200 orang yang datang seraya masuk Islam. Di antara mereka terdapat seorang bernama Zur'ah bin Amr. Dia melihat hal-hal ajaib dalam mimpinya yang lalu diceritakannya kepada Rasulullah SAW dan beliau menakbirnya. Maka mimpi itu terjadi di dunia nyata sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Pada tahun ini juga Nabi SAW memerintahkan untuk menyiapkan pasukan ke Syams dan menjadikan Utsman bin Zaid sebagai pemimpinnya. Tetapi keberangkatan pasukan tersebut tertunda karena wafatnya Rasulullah SAW. Akibatnya mereka pun belum segera untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah tersebut. Ketika Rasulullah wafat, maka Abu Bakar setelah terbentuknya khalifah tidak sibuk mengurusi hal-hal yang lain kecuali menyiapkan pasukan Usamah. Ketika sebagian sahabat meminta Abu Bakar untuk mempertimbangkan kembali hal tersebut, maka mempertimbangkan kembali diteruskannya pasukan itu sampai urusan orang banyak menjadi normal atau melantik selain Usamah sebagai pemimpin. Maka Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, saya tidak akan menarik kembali pasukan yang telah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula saya akan menurunkan pemimpinnya yang telah dilantik oleh beliau." Pada tahun ini juga Rasulullah SAW wafat. Pada tahun ini juga muncul masalah Sajjah bin Haris At-Tamiyah yang mendakwa sebagai nabi dan tidak diikuti banyak orang dari kaumnya. Dia bersama gerombolannya hendak memerangi Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Muslimin di Madinah. Tetapi kaumnya memberi isyarat padanya agar memerangi Musailimah Al-Kadzab dahulu. Maka mereka pun berangkat bersama orang-orang yang bersamanya menuju Yamamah. Berita itu pun lalu sampai kepada Musailimah, maka dia merekayasa saja dikirimnya hadiah padanya dan akhirnya dia mengawininya. Pada tahun ini pula Khalid bin Walid memerangi Musailimah Al-Kadzab dengan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada peperangan ini orang Islam merasakan kepayahan dan kesusahan yang tak terbayangkan. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya pada muslimin dan membantu mereka dengan ma'unahnya. Wahsy lalu membunuh Musailimah Al-Kadzab. Wahsy berkata, "Saya telah membunuh sebaik-baik manusia pada masa jahiliyah dan membunuh sejelek-jeleknya orang pada masa Islam." Muslimin pun mendapatkan kemenangan yang nyata dan ditakdirkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan keagungan, kebanggaan, kemuliaan dan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.